nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kominfo bersama Bea Cukai KPPBC, Tipe Madya Pabean C, Tegal. 88,9 Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika. Iya. Dan tadi kita sudah sampaikan, kita tadi sudah sampaikan bahwasannya seperti biasa di setiap hari Jumat kita akan ada Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, kita kita juga harus santai juga. Iya. Bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, dan sekarang yang datang beliau ini Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Abi Rizal. Ya. Enggak pakai bakri. Enggak pakai bakri. Selamat pagi, siang ya. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar Rasika, selamat pagi dan salam untuk semua. Oke, Pak Abi Rizal ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan 2 periode. Enggak boleh 2 periode. Enggak boleh 2 periode. KPU cuma 1 periode. Ya enggak, saya sudah 2 periode tapi kemarin anggota. Iya. Oke, Rasika Kabupaten Pekalongan ini menjadi salah satu daerah yang sering menjadi langganan bencana ya. Di daerah Pantura terdapat bencana banjir dan rob. Nah, sementara di daerah atas selatan itu banyak terjadi tanah longsor ya, Pak. Nah, tahapan pemilu tahun 2024 yang diprediksi itu berbarengan dengan bencana yang datang berdampak pada berbagai sisi di Kabupaten Pekalongan itu, mulai dari infrastrukturnya sampai pada psikis warga, terutama yang memiliki hak suara gitu ya. Itu efek di pemilu 2024 apa nih Pak? Iya, jadi gini Mbak, KPU Kabupaten Pekalongan memang sudah melakukan beberapa antisipasi, mitigasi. Salah satunya adalah kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, karena nggak mungkin KPU sudah ngurusi tahapan harus ngurusi banjir, kan nggak mungkin. Makanya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan beberapa hal koordinasi, sekaligus kita juga sudah melakukan FGD di lokasi-lokasi bencana. FGD itu apa? Focus Group Discussion. Fokus Group Discussion. Di 2 desa yang memang kita ambil, dia mewakili yang daerah rob sama banjir di Kecamatan Tirto sama Kecamatan Wonokerto. Dan Wonokerto. Jadi kesimpulannya salah satunya adalah Bapak, jika pemilu atau pilkada dilaksanakan antara bulan November sampai Februari, itu dipastikan ada banjir atau rob yang nanti akan datang. Waktu atau musimnya rob itu ya. Antara November sampai Februari. Tapi kan itu memang hampir setiap tahun. Artinya pemilu kemarin juga pernah mengalami Iya, jadi makanya ini kan bencana tapi sudah bisa diduga. Makanya kita koordinasinya dengan Pemda. Kecuali bencana-bencana alam yang kita tidak bisa menduga. Yang macigagi gitu ya. Kayak tanah longsor kan nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Kapan. Kalau rob ini pasti bulan ini sampai ini daerah mana pasti ya. Betul. Makanya kita koordinasikan ke Pemda supaya Pemda mengantisipasi juga, menganggarkan untuk mitigasi bencananya. Nah, itu bentuk apa ya, kita kerjasama dengan pemerintah daerahnya begitu. Pemda fasilitasinya begitu. Mitigasi bencana itu Pemda. Nggak mungkin nanti KPU ngurusi bencana juga kan repot. Repot. Butuh anggaran juga nanti anggarannya buat sana juga kan. Betul. Lagi sosialisasi untuk pemilu harus ngurus bencana ya. Iya, jadi tapi dengan kondisi rawan bencana ini berarti warga sudah siap menyongsong pemilu 2024 ya Pak? Ya, harapannya kita berdoa saja mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan
pemilu maupun pemilihan itu nggak ada bencana, satu. Insya Allah, amin. Ya, yang kedua, minimal ketika sudah diantisipasi, kita sudah punya plan-plan ya. Artinya misalkan ketika tiba-tiba, contoh misalnya tahun 2020 kemarin, 2 TPS kita di Wonokerto itu kena rob. Nah, antisipasinya apa? Ya ini yang harus dipersiapkan. Makanya kemarin pasca FGD dengan masyarakat di 2 desa tadi, di 2 kecamatan, kita sudah membuat beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah rekomendasinya supaya pemerintah daerah itu menyiapkan mitigasi bencana sejak dini. Supaya nanti ketika pemilu dan pemilihan itu sudah ada antisipasinya. Contoh misalkan ketika pas pendistribusian logistik. Ya. Nah, itu misalkan ada bencana atau di tengah tahapan ada bencana. Ini ya Pemda sudah harus sigap dengan beberapa hal mitigasi bencana tadi. Nah, waktu terjadi rob pemilu kemarin di Wonokerto dan Tirto ya, itu tetap bisa berlangsung atau ada gangguan apa nih? Jadi tetap berlangsung, tapi pindah lokasi tapi ya? Iya, satu waktunya akhirnya mundur. Waktunya mundur. Iya, mundur. Jadi sehari atau berapa jam? Dari harusnya jam 7 itu baru bisa dimulai jam 9 karena harus menyiapkan mindahin ini sama TPS-nya dipindah. Terus partisipasi masyarakat adanya rob kayak gitu berkurang nggak yang nyoblos itu? Iya, berkurang. Jelas berkurang. Karena apa? Karena lokasi yang ke TPS itu kan tidak bisa dilewati oleh orang, motor aja nggak bisa Pak waktu itu. Makanya kita minta bantuan sama Polres. Makanya kemarin kita koordinasinya selain dengan Pemda ya dengan jajaran TNI dan Polri. Sampai berapa persen itu partisipasi masyarakat berkurang dengan adanya rob? Kalau kurangnya itu secara detail saya belum melihat itu ya berapa persen ya. Cuman jelas berkurang Pak. Iya, karena akses rob itu muncul tiba-tiba setelah subuh baru muncul. Padahal tadinya itu kering. Iya, tiba-tiba setelah subuh muncul laporan ke kita, Pak, di TPS kita 2 kena rob. Nah, padahal tadinya kering ya. Kering. Berarti ada yang nelpon. Kering. Iya, ada yang nelpon itu. Betul. Tapi bencana itu aja yang bikin agak repot ya. Kalau yang lain salah satunya itu. Yang lain itu ketika proses pendistribusian logistik. Kita kan ada daerah atas. Kalau daerah bawah tengah itu nggak masalah. Kalau daerah atas itu kalau pas pendistribusian logistik di musim hujan Pak. Lah ini kita yang khawatirnya. Jalan menuju ke sananya menuju ke sana atau tiba-tiba misalkan dari tempat atau gudang kita itu kering. Di tengah jalan tiba-tiba hujan tiba-tiba. Ini kan bisa menghambat ini karena basah semua logistiknya kan begitu. Antisipasinya memang harus ekstra. Gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi perjuangannya memang tidak hanya ngurusin pemilunya atau kita harus meminta bantuan dengan Pemda setempat untuk mengantisipasi. Makanya ada FGD tadi. FGD bukan UGD atau IGD bukan. Oke, akan kita lanjutkan, masih banyak sekali pertanyaan yang akan kita sampaikan Pak Abi dan Kawan Rasika. Buat Anda yang mau bergabung bersama dengan kita, Anda bisa manfaatkan line kami di 085647731111 atau bisa juga komentar Anda, tuangkan komentar Anda di live room chat kami di Rasika TV Official ya. Jangan lupa kita masih ngobras berpalekat bersama dengan Pak Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Tapi sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Kenapa harus memilih Udinus? Yang pasti, Udinus sudah terakreditasi. Ini penting sebab akreditasi perguruan tinggi menjadi tolak ukur saat terjun ke dunia industri. Udinus menjadi kampus IT favorit di Jawa Tengah dengan atmosfer perkuliahan yang mendukung untuk mengembangkan kreativitas dan fasilitasnya lengkap. Sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan hard skill, tapi juga soft skill yang mendukung saat lulus nanti. Selain itu, alasan apa lagi yang memantapkan kamu memilih Udinus? Puluhan program studi di Udinus menyesuaikan passion anak milenial seperti kita-kita ini. Jadi, sudah tepat kalau kita kudu memilih kuliah di Udinus.
Universitas Dian Nuswantoro, Udinus Semarang, saat ini telah membuka jalur prestasi penelusuran minat dan kemampuan PMDK Udinus tahun akademik 2022-2023. Jalur PMDK tahap kedua dibuka hingga 5 Februari 2022. Dapatkan fasilitas bebas tes dan keringanan USPI. Hubungi segera Sekretariat PMB di Kampus Udinus, Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang, atau klik pmb.dinus.ac.id. Ayo, daftar kuliah di Udinus sekarang juga. Udinus for a better future. Disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Hidup tidak sehat. Perkenalkan, produk herbal unggulan Indonesia, pelopor jamu tetes di dunia, Bio HSA, jamu tetes. Saya menderita diabetes. Setelah minum Bio HSA 5 tetes 3 kali sehari, sekarang saya sembuh. Hepatitis B dan stroke saya sembuh setelah minum Bio HSA jamu tetes. Saya menderita kanker payudara dan TBC. Menderita sekali. Akhirnya saya sembuh setelah minum Bio HSA. Bertahun-tahun saya menderita ambeien dan mah kronis. Setelah minum Bio HSA secara rutin, 5 tetes 3 kali sehari, tes, saya sembuh. Dapatkan jamu tetes Bio HSA seharga Rp200.000 di radio kesayangan Anda ini. Ku beri satu permintaan. Saya ingin cantik, tapi nggak mau ke salon, Om Jin. Gampang itu. Ayo, ikut saya. Wah, saya di mana ini, Om Jin? Kok banyak perhiasan emas di Istana Jin ya? Ngawur, ini toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Monggo, kalau mau gelang, kalung, cincin, dan semua perhiasan emas berkualitas, tinggal pilih. Beneran nih, Om Jin? Boleh saya pakai semua? Boleh. Boleh saya ambil semua? Ngawur, beli toyo. Di toko Mas Nagamas Kedung Wuni, jual dan tukar hanya 5%, asal tidak rusak. Om Jin. Toko Mas Nagamas Kedung Wuni menyediakan berbagai macam perhiasan emas, model terbaru dengan harga terbaik. Tidak ada ongkos apapun. Jual dan tukar hanya 5% asal tidak rusak. Permata hilang diganti gratis. Yang suka berhias sambil menabung, ingat hanya di Toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Toko Mas Nagamas Kedung Wuni beralamat di Jalan Capgawen atau depan Pasar Kedung Wuni Blok B sebelah Jembatan Kedung Wuni. Berhias sambil menabung hanya di Toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Lagu-lagu kenangan siap hadir menemani Anda selama 2 jam. Suasana sisa akhir pekan dengan mengenang masa silam. Inilah Goldies Memories. Saya Iga Mawarni. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu nostalgia dalam acara Goldies Memories dari 88,9 FM Rasika Pekalongan setiap hari Minggu mulai jam 7 malam. Dijamin pasti ketagihan. Great songs, great memories. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika.
Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras asik di Rasika. Masih di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama dengan Bapak Abi Rizal selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kali ini kita masih mengambil tema tentang penanganan bencana pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Iya, dan kalau saya lihat ini penampilan Bapak Abi Rizal ini kayaknya kalau nanti mau jadi khotib Jumat atau imam sholat Jumat ini kayaknya udah siap ya. Udah siap. Atau muadzinnya. Iya. Berarti kamu ada penggantinya. Ya, kalau Pak Abi nanti jadi khotib, saya ikut sholat Jumat bersama beliau. Saya bagian pojok yang ada temboknya nyender. Iya. Oke, kawan Rasika, kita lanjut lagi ke tema kita tentang tentang pemilu dan bencana pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 ya. Pak Abi tadi disampaikan ada beberapa peristiwa yang terjadi, kayak misalnya rob muncul di saat semua segala sesuatunya sudah dipersiapkan gitu ya. Dan berkaitan dengan rawan bencana ini, KPU sendiri bagaimana nih menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, jadi gini, Pak, rob itu atau bencana itu kan rob bagian dari bencana yang tentunya tidak terjadi di Pekalongan saja kan. Di berbagai daerah dari Jakarta sampai di mana Semarang, Demak dan sebagainya kan banyak sekali juga terkena rob. Artinya rekomendasi kita salah satunya adalah KPU harus mulai membuat kebijakan terkait dengan daerah yang rawan bencana. Karena dari hasil evaluasi Bawaslu ini KPU itu masuk kategori rawan bencana. Jadi rawan bencananya tingkat tinggi. Kabupaten Pekalongan itu dari kajian Bawaslu itu masuk wilayah yang rawan bencananya tingkat tinggi. Kan ada beberapa daerah yang rawan konflik, yang rawan apa. Ini Kabupaten Pekalongan itu masuknya rawan bencana tingkat 1, paling tinggi gitu. Terutama rob. Iya, salah satunya rob. Atau nggak bisa ditunda pas bulan apa, biar nggak pas musim rob kan? Iya. Pelaksanaannya. Musim rob. Iya, makanya kan akhirnya kami kemarin dari hasil FGD tadi membuat rekomendasi supaya KPU membuat aturan tersendiri terkait dengan daerah-daerah yang rawan bencana. Termasuk di dalamnya nanti apakah mungkin bisa ketika pemilu terlaksana di hari hanya itu ada bencana, kemudian boleh nggak kita mendirikan TPS di lokasi bencana, padahal lokus wilayahnya sudah berbeda. Contoh misalkan yang kena rob itu Wonokerto atau banjir, sementara nanti pengungsiannya di Wiradesa. Nah ini kan harus ada kebijakan ini, Pak. Ya kan begitu. Soalnya kan beda wilayah ya. Beda wilayah. Nah ini kira-kira itu kan sudah bukan menjadi domain kita. Itu sudah menjadi wilayah kebijakannya KPU RI. Umpamanya adalah salah satunya membuat regulasi khusus terkait dengan kebijakan mitigasi bencana, pemilu di tengah bencana misalkan begitu. Nah ini kan yang kita rekomendasikan. Entah nanti bisa ditindaklanjuti atau tidak, harapan kami yang penting kita sudah punya ikhtiar, menyampaikan ke KPU RI supaya membuat kebijakan terkait dengan bencana. Karena bencana itu kan tidak hanya rob, di tempat lain misalkan sekarang ada gunung tanah longsor atau gunung meletus, kan gitu. Itu misalkan terjadi pas menjelang hari H, terus pada ngungsi. Ini kan juga harus diantisipasi. Otomatis ngungsinya di wilayah yang bukan. Tapi belum pernah ada ya. Ya alhamdulillah belum pernah ada. Tapi antisipasi itu harus disiapkan. Tapi harus disiapkan. Harus disiapkan ya. Karena Indonesia kan memang rawan bencana. Menyiapkannya nggak pas hari H, seminggu sebelumnya ya kan. Karena kan kita nggak bisa memprediksi gunung api meletus itu. Tapi menyikapi bencana ini kan peserta pemilu, para caleg ini gimana? Kan ada kaitannya dengan suara dia yang akan bisa beroleh, atau cuma diem urusan KPU, atau mereka ikut berpartisipasi terlibat. Justru itu Pak, kenapa kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah ini, kita berharap ada potensi pelanggaran di situ.
Kalau tidak ada potensi pelanggaran. Iya, kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah, contoh misalkan pada saat lokasi kejadian di bencana, itu kan ketika pemilu bisa saja caleg kan memobilisasi pemilih. Ayo melu mobilku. Misalnya ya. Bisa. Mobilisasi itu sudah bagian dari pelanggaran ya. Memobilisasi pemilih itu bagian dari pelanggaran. Berarti pakai mobil mobilisasi. Kalau motorisasi kan harus pakai motor, tapi kan paling 2 orang ya kalau mobil banyak. Ya, itu satu. Itu satu pelanggaran juga. Makanya kalau caleg sampai memobilisasi atau salah satu partai memobilisasi itu sudah pelanggaran bagi Bawaslu ya. Itu Bawaslu. Iya, Bawaslu. Makanya rekomendasinya Bawaslu ya pemerintah daerah harus melakukan antisipasi ini. Karena salah satunya itu rawan dimobilisasi oleh para caleg. Iya. Ya, soalnya misalkan ini 2 TPS ini Pemda tidak sigap atau tidak memfasilitasi dengan baik untuk mitigasi bencananya. Kemudian pemilihnya diangkut sama caleg-caleg. Ya. Nah, itu kan pasti kan begitu. Kayak beli suara gitu. Iya, kita koordinasi dengan pemerintah daerah itu dalam rangka itu, fasilitasi itu. Begitu. Untuk calegnya sendiri mereka enggak ikut selain dikhawatirkan terjadi hal kayak gitu, mereka ada kepedulian enggak misalnya? Ya kalau hari H misalkan terjadi kepeduliannya itu ya caleg, kalau ngomong caleg ya pasti pengen peduli Pak. Oh iya. Iya kan? Tapi kan ada aturannya Pak. Iya. Pasti pengen peduli. Pasti pengen caleg peduli ya, rata-rata demi kalau mendapatkan suara ya. Iya. Peduli ya harus peduli. Pasti peduli. Peduli tapi nggak usah ditanya kalau caleg. Nggak di ya. bencana saja dia peduli banget. Dan apalagi ketika bencana kan begitu. Iya, pasti peduli ya. Kemudian sudah ada pemetakan daerah rawan bencana apa belum nih Pak untuk KPU sendiri? Kami sudah memetakan beberapa wilayah yang memang sering terjadi bencana dan kita sudah memetakan tidak hanya bencana saja pemetaannya. Ada daerah yang memang potensi tadi saya sampaikan potensi rawan konflik, potensi rawan bencana, terus ada potensi yang rawan pelanggaran. Ini ada. Ini sudah kita petakan, misalkan daerah atas ini pasti potensi bencana untuk alam. Ya. Lah kalau yang di bawah ini ya berarti kan banjir sama rob. Nah, daerah tengah rata-rata itu potensi konfliknya tinggi. Kalau tengah lebih ke potensi konflik. Semacam apa konfliknya yang pernah terjadi mungkin? Ya, pertama konflik kepentingan antar pendukung. Yang kedua, konflik saling rebutan inilah kursi suara rebutan suara dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan. Nah itu pasti ramai di tengah mempengaruhi pemilih di TPS gitu kan. Secara bencana aman tapi ternyata ada potensi rawan dengan. Tapi semuanya sudah dipetakan dan sudah siap diantisipasi pastinya. Insya Allah kita sudah ada pemetaan itu dan siap ada SMS kah? Terus anggaran KPU ini kan 71 miliar. Itu alokasi untuk kayak begitu dianggarkan enggak? Jadi kalau untuk bencana makanya kami koordinasi dengan pemerintah daerah itu karena kita tidak bisa menganggarkan untuk yang bencana-bencana itu. Bencana kan urusannya pemerintah daerah, bukan urusan KPU. KPU kan urusannya penyelenggaraan tahapan. Iya, penyelenggaraan tahapan pemilu pemilu dan pemilihan. Misalnya menyediakan perahu karet atau apa. Enggak, itu bukan. Kalau bisa sudah saya bikin anggarannya itu, Pak. Iya. Itu wewenangnya Pemda ya. Kan ada petugas KPU menilai harus pakai sepatu boot. Itu kan enggak dianggarkan juga. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Jadi makanya kita perlu pentingnya berkoordinasi fasilitasi dari pemerintah daerah. Karena di undang-undang itu jelas. Pemerintah daerah itu wajib menyediakan apa saja. Itu sudah ada itu. Terus bisa membantu pelaksanaan pemilu dalam tahapan itu di antaranya adalah salah satunya pemilu itu tidak hanya melulu tugasnya KPU Bawaslu, tapi ada peran pemerintah di situ. Misalkan contohnya kami ketika hari H itu kan butuh biasanya kan tempat TPS. Lah salah satunya adalah bantuan Pemda itu menyediakan fasilitas pemerintah
itu untuk digunakan TPS, misalkan sekolah. Iya, sekolah. Nah, itu kan sering ya. Iya. Ada TPS akhirnya rumah penduduk juga ada, ya. Itu adalah bentuk support dari bantuan pemerintah. Jadi tidak melulu tugasnya KPU. KPU kalau memang nanti mentok tidak bisa membuat istilahnya kebijakannya mentok ya. Ya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Contoh misalkan tadi bencana. Ya kita kan nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak bisa menganggarkan karena anggaran KPU itu sudah jelas dari mulai badan ad hoc, kampanye, fasilitasi kampanye, kemudian ada lagi untuk logistik gitu ya, logistik dan sebagainya itu sudah ada ketentuannya. Tidak ada muncul anggaran misalkan persiapan bencana. Iya. Tapi kalau untuk kayak teratak-teratak itu juga anggaran dari logistik ya. Logistik TPS ya. Gitu. Itu berarti untuk KPU kan bicara tentang anggaran nih, dianggarkan menganggarkan 71 miliar kalau nggak salah ya. Itu untuk pemilu alokasi anggaran tidak ada yang untuk menghadapi bencana berarti ya? Nggak ada, makanya kita wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kayak misalnya, kayak misalnya tadi yang disampaikan sama Mas Jamil, ada beli perahu karet, sepatu bot itu mutlak wewenang Pemda. Payung bawa sendiri. Ya. Kalau teratak dan lain sebagainya itu masuknya di logistik ya. KPPS. Oh iya. Kemudian KPU itu nggak mungkin juga sendirian dalam melaksanakan pemilu di daerah rawan bencana ya. Jadi tadi disampaikan selain Pemda setempat, siapa lagi yang bisa dijadikan sebagai partner untuk pelaksanaan pemilu dan pelaksana teknisnya itu ada BPBD. Kita kan selalu berkoordinasi dengan BPBD ketika ada bencana. Yang kedua, jelas peran yang tidak bisa kita pungkiri dan pasti ada, kita dibantu terus itu adalah Polri dan TNI. Itu sudah itu alat negara yang memang kita pasti membantu untuk suksesi pemilu. Dan saya sangat berterima kasih sekali pada TNI dan Polri yang sudah membantu kita terus-menerus sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan aman gitu. Iya. Oke, kawan Asik masih akan berlanjut ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dengan mengusung tema penanganan bencana pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 setelah yang satu ini. Rasika FM. Bu, acara nikahan kan bulan depan. Saya mau diajak Mas Budi buat beli kalung, gelang, dan cincin. Belinya di mana ya, Bu? Yang koleksinya baru, lengkap, dan kualitasnya bagus. Oh, ke toko emas berkah Kajen saja, Dok. Nanti Ibu antar. Sekalian, Ibu juga mau beli gelang, biar penampilan Ibu pas resepsinan tambah mompior. Wah, Ibu pancen jos. Kabar gembira untuk warga Kajen dan sekitarnya. Toko Mas Berkah buka di Pasar Kajen. Toko Mas Berkah menjual emas dengan model terkini dan terbaru. Tersedia emas umum, emas hitam, emas Dubai, dan 99%. Beli di Toko Mas Berkah Kajen bisa dijual di seluruh cabang Toko Mas Berkah lainnya. Potongan jual hanya 5% dan tukar tambah 3%. Ayo segera kunjungi Toko Mas Berkah Kajen di Ruko Dalam Pasar Kajen nomor 22 atau sebelah selatan kantor Pasar Kajen. Mau kemana Bu Wiwi? Kok buru-buru? Mau beli obat buat bapaknya anak-anak ini loh. Tapi bingung mau beli obatnya apa. Penyakitnya macem-macem sih. Oh gitu. Kasih Propolis Maxi aja Bu. Semua keluhan insya Allah bisa bablas. Belinya di mana Om? Propolis Maxi bisa dibeli di semua apotek dan toko obat di wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang. Pokoknya Propolis Maxi di semua apotek dan toko obat ada. Propolis Maxi terdaftar di BPOM dan teruji standar klinis. Berkhasiat mengobati penyakit yang disebabkan virus, jamur, bakteri, peradangan, dan infeksi. Propolis Maxi berfungsi sebagai antioksidan dan menjaga tubuh Anda selalu sehat dan fit. Tersedia juga produk mujarab lainnya, madu hitam pahit propolis, angka, pasmak atau pencernaan, besmurat atau bemurat, kolesterol atau moles, serta minyak zaitun dan VCO, dan madu hutan dorsata. Propolis Maxi bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat dan di Radio Rasika FM Pekalongan. Propolis Maxi, reaksi lebih cepat. Kontes Dangdut Indonesia 2021.
Saatnya bintang perwakilan daerah di Indonesia tampil di KDI. Lewat penampilan memukau, mereka siap mencuri perhatian para juri. Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Ivan Gunawan, Denny Caknan, Cakra Khan. Ditemani host Indra Herlambang, Vega Darwanti, dan Anwar Sanjaya. Saksikan kontes KDI 2021 setiap Senin mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif di MNC TV. Dukung bintang dangdut favoritmu dengan cara ketik KDI, spasi nama peserta, kirim ke 95151 atau vote melalui aplikasi RCTI Plus. Urgent, Semeru memanggilmu. Erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Mari bantu ringankan beban saudara yang terdampak bencana. Masyarakat Semeru membutuhkan kebutuhan mendesak, obat-obatan, tenda terpal, selimut. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Bapak Abi Rizal. Dan masih mengusung tema tentang penanganan bencana pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Iya, dan sekarang kita ngomongin soal duit. Iya. Kalau bicara duit itu langsung lebar. Apalagi kamu gagap gitu kan. Duit kayak kaget ini. Duit ini anggaran pemilu ini 71 miliar. Bayangin pernah lihat duit setumpukan gitu nggak, Bit? Belum. 1 juta? Pernah. Ini 71 miliar rencana itu anggaran dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, itu terus itu gimana ini nanti untuk persiapan pemilunya segitu cukup atau ada memang udah harus disetujui segitu? Jadi begini Mas Jamil, jadi ketika KPU merancang anggaran untuk kegiatan pemilu maupun pemilihan itu kan sudah ada standarnya ya. Satu sudah ada aturannya, ada PMK-nya, ada aturan KPU-nya bahwa yang boleh dianggarkan itu A sampai Z misalkan. Kita menganggarkan itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, pasti lebih itu. Sepatu. Itu kalau keinginan kita, makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, 71 miliar itu adalah anggaran yang memang kita sampaikan ke pemerintah daerah. Itu di dalamnya sudah sesuai dengan ketentuan KPU, kita menganggarkan sudah plus. Misalkan 71 itu sudah termasuk protokol kesehatan untuk COVID. Karena kita nggak tahu di 2024 itu nanti masih tetap menggunakan protokol COVID atau tidak. Nah, itu sudah termasuk itu. Salah satunya itu. Yang kedua, besarannya kita sesuaikan dengan PMK. Toh nanti tetap akan PMK dibahas. Itu? Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan. Tapi misalnya anggarannya kan 71.000 yang diajukan. 71 miliar. 71 miliar. Tapi apakah pasti disetujui atau ada pengurangan atau gimana? Iya, kalau sepanjang saya jadi KPU, Pak, itu tidak mungkin dipenuhi 100% sama Pemda. Kita tahulah. Kita tahu ini anggaran ini Pemda ya? Pemda 71 itu. Karena kita nanti menyesuaikan dengan APBD. Kalau memang APBD-nya mampunya segitu, ya nanti kita sesuaikan dengan tadi kebutuhan bukan keinginan. Apalagi ada ini pengurangan kebutuhan. Ya pasti. Karena nanti kita dibahas dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itu kan dibahas dulu. Ini kayaknya nggak penting misalkan ini boleh nggak apa-apa kan gitu. Itu nanti tetap masih panjang prosesnya. Ini yang inventaris kemarin masih ada nggak perlu misalkan begitu. Itu kan dibahas itu. Disesuaikan dengan anggarannya Pemda. Kemudian yang kedua
kita pun juga tidak mentolo bahasa Pekalongan nih. Mentolo gitu apa ya? Mentolo ya menyangka. Tidak tegel ya, tegel dekat tidak mentolo Pemalang tegel terus Brebes. Misalkan ini kita langsung harus 71 miliar kan nggak mungkin, apalagi ini berbarengan ya dengan Pilgub nanti juga bareng pelaksanaannya. Pasti saya yakin akan bisa berkurang, Pak, karena ada sharing anggaran dengan Pemprov, pemerintah provinsi. Oh, enggak ada anggaran sendiri Pemprov dari pusat gitu? Enggak. Itu kan Pilgub kan dibiayai dari APBD provinsi. Lah kalau pemilihan bupati, wali kota itu dibiayai dari APBD kabupaten kota. Nah, kalau misalkan kan penggunaannya sama itu nanti, pelaksanaannya tahapannya sama, pasti nanti ada sharing anggaran. Misalkan karena ini pelaksanaannya serentak nasional, badan ad hoc-nya biar sama, rata ya, mungkin nanti itu akan diambil alih oleh pemerintah provinsi misalkan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang semuanya sama. Karena ini menjadi problem, Pak. Kami itu sempat diberi masukan, diprotes lah sama teman-teman penyelenggara kita. Kok daerah sebelah segini? Kabupaten kok segini? Iya, daerah sebelah kok sudah akhirnya muncul ini, kecemburuan. Nah itu loh, makanya itu antisipasinya itu. Gitu, apalagi yang perbatasan repot juga. Kalau deket-deket ya. Iya, kalau misalkan bisi-bisi kerungu beda itu sudah repot. Ya, kita tadinya nggak tahu, sekarang menjadi tahu, apalagi kawan Rasika ya. Iya. Ternyata jangan dilihat pandang 71 M kemana itu duitnya, nggak gitu. Itu ternyata masih berupa rencana anggaran. Jadi belum tentu bisa tercover 100% 71 M gitu ya. Persiapannya luar biasa dari terus pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan juga masih harus kerja lagi ya. Keras terus ya. Iya. Oke, Pak Abi Rizal, asik sekali ini perbincangan kita. Mungkin yang terakhir sebagai close statement bisa disampaikan ke kawan Rasika tentang kesimpulan dari penanganan bencana pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini, sekaligus himbauan dan pesan untuk kawan Rasika. Silakan, Bang Abi. Iya, kawan Rasika semuanya, jadi KPU tahun 2024 itu akan menyelenggarakan pemilihan lagi, yaitu pemilu dan pemilihan secara serentak, walaupun waktunya beda. Waktunya beda. Ya, kita nanti tunggu saja waktunya kapan. Yang jelas di tahun 2024. Ya, yang pertama yang kami sampaikan adalah khususnya yang di lokasi bencana. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Pak Sekda. Ada kabar gembira katanya, yang lokasi-lokasi ROB itu mau diantisipasi, ada program dari pemerintah untuk menangani ROB itu. Yang nilainya saya juga nanti nggak tahu berapa. Yang jelas harapannya mudah-mudahan 2024 itu katanya sudah nggak ada ROB lagi. Amin. Kemarin baru kita koordinasikan. Yang kedua, untuk warga masyarakat yang berada di lokasi bencana, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Artinya ini mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah bagus, antisipasi sudah bagus. Apalagi nanti ketika ada pemilu maupun pemilihan, ini kita sudah koordinasikan, sudah ada beberapa hal yang nanti akan menjadi kebijakan, dan kita sudah rekomendasikan ke KPU RI, mudah-mudahan menjadi dibuatkan aturan yang lebih teknis terkait dengan penyelenggaraan pemilu pemilihan di tengah bencana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 kami berharap masyarakat tetap bergairah dan anggap pemilu ini adalah pemilu dan pemilihan yang riang gembira. Benar-benar pesta ya. Iya, riang gembira, pesta ada. Jangan ada sampai gontok-gontokan, konflik antar tetangga, antar teman, itu janganlah. Iya, untuk opo. Iya, jadikan pemilu itu riang gembira. Riang gembira saja. Artinya ya ini sudah biasa dilakukan tiap 5 tahun sekali. Insya Allah masyarakat sudah dewasa lah. Jangan ada lagi konflik antar teman, tetangga dan sebagainya. Kami berharap saudara gitu partisipasi kita berharap masyarakat Kabupaten Pekalongan, ayo kita tingkatkan lagi. Yang kemarin sudah
78%. Mudah-mudahan pemilu ke depan bisa naik lagi. Naik lagi, amin. Amin, insya Allah. Tambah yang gembira ya. KPU ya. Kalau pesertanya, kemudian pemilihnya meningkat persentasenya kan tambah yang gembira. Jadi semuanya yang gembira. Calegnya, pemilihnya, KPU-nya, pemerintah daerahnya. Iya. Gitu. Oke deh. Ya terima kasih sekali Pak Abi Rizal untuk bincang-bincang kita, luar biasa sekali, dan pencerahan-pencerahan baru, ilmu baru kita dapatkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan kawan Rasika juga akhirnya jadi menjadi lebih melek lagi tentang. Cuma kawan Rasika saja nambah ilmu. Oh ternyata dari awal kita bersama KPU itu ternyata begini kerjaannya gini. Jadi luar jangan biasa, jangan ada lagi prasangka yang tadinya KPU gaweane opo nek pas pemilu kita. Gaweane 5 tahun tok terus ning kantor ngapain? 5 tahun juga paling cuma nyatet ternyata persiapannya sangat luar biasa dari pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Abi Rizal. Salam buat teman-teman yang ada di KPU. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kuncinya jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kawan Rasika, kita habis berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Bapak Abi Rizal, yang di masa-masa jabatan terakhirnya, di detik-detik ya, enggak detik-detik ya, bulan-bulan terakhir. Beliau mau menutup itu masa jabatannya, tapi masih tetap semangatnya luar biasa, dan pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan juga sangat luar biasa. Dan kawan Rasika, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan kita karena Ngobras masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan.